Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama Bunda Umul pada perkuliahan sejarah sastra. Kali ini kita akan membahas tentang Chairil Anwar, penyair angkatan 45. Biografi Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah seorang anak tunggal dari pasangan Tulus dan Soleha yang keduanya berasal dari Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat. Bapaknya adalah mantan Bupati Indragiri Riau, sedangkan ibunya masih punya pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir yang pada saat itu sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama. Chairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 April 1949 pada usia 26 tahun. Chairil Anwar dijuluki sebagai si binatang jalang dari karyanya yang berjudul Aku. Adalah penyair terkemuka Indonesia. Meski sang sastrawan besar ini meninggal di usia muda, yang akan beranjak pada usia 27 tahun, namun sastra Indonesia dalam perkembangannya hingga saat ini masih merasakan benar pengaruh bahasanya yang cenderung berlepas dari kaidah bahasa baku demi sebuah ekspresi estetik sastra, yaitu sebuah ekspresi keindahan dalam bersastra. Dunia sastra Indonesia pernah mengenal seorang penyair besar bernama Chairil Anwar. Seorang yang teramat dipopulerkan oleh karya-karyanya sendiri yang memuat besarnya sebuah pemikiran akan keterkaitan dirinya dengan suatu keadaan dan persoalan zaman, tentang perang dan revolusi. Chairil Anwar telah mengisyaratkan keberadaan dirinya juga melalui kata-kata. Jadi Chairil Anwar ini populer ya dengan pemikirannya, dengan keadaan persoalan zaman, tentang perperangan dan tentang revolusi. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Chairil Anwar banyak menelurkan puisi-puisi yang mayoritas bertemakan kematian, individualisme, dan eksistensialisme. Jadi dia banyak membuat puisi tentang kematian, bertema kematian, individualisme, dan eksistensialisme. Adapun puisinya yang terkenal itu adalah Aku, yang sempat mengangkat nama Chairil Anwar lebih mencuat di dunia sastra. Kita baca bersama puisinya ya. Aku, buah karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang.
Terima kasih. Karya-karya Hairil Anwar dikompilasikan dalam 3 buku, yaitu Deru Campur Debu pada tahun 1945, Kerikil Tajam yang terampas dan yang putus pada tahun 1949, dan 3 Menguak Takdir yang merupakan kumpulan puisi bersama Asrul Sani dan Rifai Apin pada tahun 1950, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Spanyol. Jadi kumpulan puisi mereka bersama ini diterjemahkan ke dalam 3 bahasa ya. Itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Spanyol. Kemudian ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun. Namun namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Setelah itu, ia menciptakan karya-karya lain yang sangat terkenal. Bahkan sampai saat ini, seperti Kerawang Bekasi dan Aku. Ada beberapa sifat baik dari Hairil Anwar yang patut kita tiru bersama. 1, sifat baiknya, Hairil Anwar adalah seorang yang sayang sama ibunya. Kemudian HB Yasin dalam dokumentasinya yang tertulis di Harian Jakarta tahun 1988 pernah mengungkapkan bahwa pada yaitu tahun 1943, Hairil Anwar pernah ditahan dan dipenjarakan polisi. Dirinya lantas menulis surat pendek untuk ibunya yang diberikan kepada HB Yasin. Begini perkataannya ya, Sin, tolong ibuku, aku ditahan. Begitu isi surat dari Hairil Anwar. Surat pendek Hairil Anwar merupakan jeritan seorang anak yang sayang kepada ibunya. Jadi Hairil Anwar ini sangat sayang kepada ibunya ya. Ibunya sangat dia hormati, dia hargai, dia sanjung betul-betul. Ibunya selalu dalam hati, pikiran, dan perasaannya. 2, Hairil Anwar sebagai pejuang cinta. Bukan rahasia lagi jika Hairil Anwar memiliki banyak tambatan hati. Jadi Hairil Anwar ini banyak disukai oleh wanita, begitu juga sebaliknya ya. Ada 8 wanita yang pernah singgah di hatinya, yang bahkan menginspirasinya untuk membuat puisi. Para wanita yang antara lain adalah Ida Nasution, Dian Tamala, hingga Sri Aryati yang kerap disebut dalam puisi atau bahkan menjadi persembahan dari puisi cinta Hairil Anwar. Jadi semua pengalaman hidupnya atau mayoritas dari pengalaman hidupnya dia ungkapkan lewat sastra, yaitu puisi. Kemudian Hairil Anwar juga seorang yang multilingual. Walaupun dia tidak selesai dalam pendidikannya, Hairil Anwar ternyata seorang multilingual, yaitu menguasai lebih dari 1 bahasa. Dia pendidikannya tidak tinggi, tidak sampai, tapi dia menguasai 3 bahasa, yaitu disebut dengan istilah multilingual. Dia menguasai bahasa Indonesia, sudah jelas ya, karena memang bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Jadi Hairil Anwar ini menguasai 3 bahasa. Kegemarannya membaca membuat Hairil Anwar menguasai beberapa bahasa. 3 bahasa ini dia kuasai dari hobinya yang membaca. Jadi hobinya membaca. Jadi sehingga dengan hobi membaca ini
ia bisa memahami 3 bahasa. Jadi begitu banyak manfaat dari kita membaca ya, itu literasi ya. 4, seniman berdikari. Jadi sifat baik yang patut kita tiru yang keempat adalah Khairul Anwar seorang seniman yang berdikari. Khairul Anwar sempat memiliki suatu pekerjaan yang tetap. Namun Anwar memilih untuk menjadi manusia yang merdeka dan bebas berkarya. Jadi dulunya dia mempunyai pekerjaan tetap, namun dia tidak keluar dari sana. Dia lebih memilih untuk merdeka dalam arti kata dia bebas berkarya, jadi tidak ada keterikatan. Gitu ya. Khairul Anwar dinobatkan sebagai sosok seniman yang berdikari yang tidak bisa dipesan kekuasaan. Jadi dia punya kemerdekaan terhadap dirinya sendiri ya. Meski selalu hidup dalam himpitan ekonomi, namun honornya dari menulis puisi bisa menutupi kekurangannya. Jadi dia bebas dan merdeka dalam arti kata berkarya. Dari karya-karyanya ini yang dimuat di majalah-majalah, maka dia mendapatkan honornya. Inilah dia untuk menutupi kekurangan atau kebutuhan hidupnya. Kelima, sifat Khairul Anwar yang lain yaitu dia seorang yang urakan, tetapi dia sangat mencintai tanah air. Jadi seorang yang urakan yang cinta akan tanah air. Meski dikenal memiliki gaya hidup yang bohemian, namun kecintaan Khairul Anwar kepada bangsanya yang tidak perlu diragukan lagi. Jadi Khairul Anwar sangat mencintai bangsa dan warganya. Karya-karya lain yaitu karya Khairul Anwar Diponegoro, Persetujuan dengan Bung Karno, hingga Aku menjadi puisi yang menggambarkan sikapnya yang patriot. Jadi seorang patriot ya, seorang pemberani, seorang pembela bangsa dan tanah air. Bahkan dirinya turut andil dalam membuat slogan propaganda kemerdekaan Republik Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Dia pemuda yang aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Pada Hari Puisi Nasional yang diperingati setiap tanggal 28 April, Khairul Anwar mendapat julukan yaitu sebagai penyair terkemuka di Indonesia. Yang mendobrak dia menjadi penyair terkemuka di Indonesia yaitu pada puisi Akunya. Pada puisi Aku itu dia menyampaikan atau mengungkapkan bahwa dia adalah seorang yang kuat, seorang yang berani, seorang yang merdeka dan tidak mau dipengaruhi orang, dia punya prinsip begitu ya. Itu puisi Aku yang ditulis pada tahun 1943 yang dimuat di majalah Timur pada tahun 1945 yaitu pada tahun kemerdekaan ya. Yang dianggap sebagai puisi yang besar pengaruhnya terhadap angkatan 45. Puisinya ini yang besar pengaruhnya terhadap angkatan 45, yaitu menyatakan bahwa dirinya beserta bangsanya adalah suatu bangsa yang merdeka, maksudnya mempunyai prinsip sendiri begitu ya, mempunyai prinsip, mempunyai kekuatan, mempunyai sifat membela tanah air, mampu berkorban untuk negaranya. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur yang membangun puisi. Ada beberapa unsur yang membangun puisi yaitu satu atau A, unsur intrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur di dalam puisi, unsur yang membangun dari dalam sebuah puisi. Ya.
Unsur intrinsik terbagi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Ya. Kemudian pada unsur intrinsik ini yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat suatu puisi. Misalnya tema lingkungan. Lingkungan ini adalah suatu hal yang sangat luas. Kemudian dari lingkungan bisa kita ambil tema sub-sub tema yang lainnya. Lingkungan hidup, lingkungan pasar, atau lingkungan manusia, atau lingkungan hewan, lingkungan tumbuhan, dan sebagainya. Atau lingkungan sosial masyarakat, sosial yang mana, bisa skopnya diperkecil kembali ya. Kemudian ada unsur rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan penyair, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan fisiologis, serta pengetahuannya. Ini sangat mempengaruhi sikap penyair dalam mengungkapkan kata-kata atau mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata dalam sebuah puisi. Ini dipengaruhi oleh unsur sosial dan psikologi penyair ya. Karena puisi itu adalah termasuk ungkapan perasaan yang disampaikan lewat tulisan yang berupa puisi. 3, nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Penyair dapat menyampaikan dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama, dan membaca untuk memecahkan masalah. Kita lihat nada pada puisi aku itu adalah nadanya tegas, nadanya percaya diri, ya itu nada, contoh nadanya. Kemudian keempat, amanat, tujuan atau maksud, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar melalui karyanya. Karya sastra itu mempunyai amanat, mempunyai tujuan, atau mempunyai maksud. Apa tujuannya yang ingin disampaikan penyair lewat puisinya? Contoh puisi aku itu amanatnya atau tujuan atau maksudnya adalah hendaklah kita mempunyai suatu keberanian. Hendaklah kita mau membela suatu negara. Ya. Jangan takut untuk membela kebenaran. Itu salah satunya amanatnya dalam puisi aku. Suatu keberanian dalam membela suatu kebenaran atau menegakkan suatu kemerdekaan atau kebenaran dalam suatu bangsa. 5, gaya bahasa. Dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan. Konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya ya, jadi makna kias. Jadi rangkaian kata yang bersifat konotatif, kemudian kata yang berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri yang paling mudah dilihat melalui majas-majas. Seperti majas personifikasi, yaitu majas yang mengungkapkan benda mati seolah-olah mampu bertingkah laku atau bertindak sebagaimana makhluk hidup. Contohnya, nyiur melambai-lambai di pinggir pantai. Nyiur ini kan bukan makhluk hidup atau manusia ya, tapi dia adalah pohon kelapa. Kemudian melambai-lambai. Melambai-lambai yaitu manusia. Jadi inilah yang disebut personifikasi ya. Perumpamaan sebagaimananya tingkah laku makhluk hidup yang bisa ditirukan atau diumpamakan kepada benda atau wujud-wujud lain. Kemudian ada metafora, ada eufemisme,
Bahkan tak jarang ada yang menggunakan majas ironi atau yang disebut dengan majas sindiran. 6 yaitu rima. Rima yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap larik atau baris, namun dapat juga berada di antara tiap kata dalam baris. Contoh dalam puisi aku, dia beberapa kali mengulangi kata aku. Meski aku, kalau sampai waktuku, aku tidak mau seorang kan merayu. Ya. Ini adalah untuk mengungkapkan keindahan atau estetiknya sebuah bahasa atau sebuah tulisan karya sastra. Jadi kesamaan nada atau bunyi ya. Kata-katanya diulang. 7. Tipografi seperti bentuk baris. Namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan ada dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag ataupun model lainnya. Tipografi yang sangat mudah kita temui yaitu pada karya Sutarji Kolsombakri. Dia selain mengutamakan bahasa amanat, dia juga mengunggulkan tipografinya. Ada yang zigzag, ada yang berbentuk paragraf, ada yang merupakan angka-angka apa ya, tanda-tanda ya, tanda garis-garis gitu. Jadi Sutarji Kolsombakri sangat menonjol pada tipografi. 8. Imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya yang menggugah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan. Imajinasi ya, bagaimana imajinasi kita atau indera kita memahami suatu kata atau kalimat di dalam sebuah puisi. Jadi ada interpretasi si penikmat. Bagaimana kita mengimajinasikannya melalui penginderaan kita. Indera penglihatan, penciuman, pengecapan, dan sebagainya. Kemudian ada kata konkret, yaitu tujuannya keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilihlah kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh. Bagi penyair, hal itu dirasakan lebih jelas. Misalnya gumpalan asap di seberang sana. Jadi ini menyatakan suatu wujud ya, membuat segala kesan dapat disentuh. Tingginya gumpalan asap. Dan sesuatu yang terkesan dapat disentuh atau dirasakan dengan jelas. Jadi dia mendeskripsikan. Demikian materi singkat kita tentang Chairil Anwar dan karyanya puisi Aku beserta unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah puisi. Untuk latihan agar lebih memahami materi, Anda analisislah unsur intrinsik sebuah puisi karya Chairil Anwar. Jadi Anda bebas mengambil puisi yang mana yang Anda sukai. Tetapi unsur intrinsiknya harus lengkap ya. Jadi tergantung ketertarikan pada puisi Chairil Anwar yang berjudul atau bertemakan yang mana, itu bebas mengambilnya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, semoga sukses semuanya.